Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Suci Analis, CGP Angkatan 8 Kota Banjar, Jawa Barat. Kali ini saya akan mengadakan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 5 Waringin Sari, Kecamatan Nangansari, Kota Banjar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya pun baik-baik saja. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Saya mau melakukan wawancara sedikit kepada Ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Kebetulan hari ini saya ada waktu senggang dan mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, mungkin dimulai saja ya Bu. Saya di sini akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan dilema etika dan kemudian dengan kasus bujukan moral seperti itu. Baiklah, kita mulai saja pada pertanyaan yang pertama mungkin Bu, di mana di sini ada pertanyaan bahwa selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Baik, ketika saya menghadapi sebuah kasus, tentu saja saya harus mengidentifikasinya terlebih dahulu dengan bertanya, baik itu kepada guru, baik itu kepada, mungkin kalau berhubungan dengan siswa, saya akan bertanya kepada siswa yang lainnya juga, atau bahkan mungkin kepada orang tua ya. Saya harus mengidentifikasinya terlebih dahulu. Kemudian setelah identifikasi kita akan tahu apakah kasus ini berhubungan dengan bujukan moral atau dilema etika. Bujukan moral itu kan yang berhubungan dengan kasus benar atau salah. Iya. Kadang-kadang anak itu atau kita sendiri merasa benar, padahal kita tahu itu salah, seperti itu. Atau bukan yang berhubungan dengan dilema etika, di mana kasus tersebut merasa semuanya itu ada pilihan yang benar, ya. Dengan memilih seperti ini benar, dengan melakukan seperti itu benar. Jadi akan sangat membingungkan. Jadi terlebih dahulu kita harus mengidentifikasinya, ya. Seperti itu Bu. Oh iya. Ya baiklah, jadi memang langkah awal itu kita harus tahu betul gitu ya. Jadi ketika keduanya yang agak sulit itu memang keduanya dianggap benar gitu. Ya, Kedua-duanya dianggap benar gitu. Baiklah, untuk yang kedua mungkin ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tentunya, yang kedua-duanya tersebut memang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Bu? Selama ini saya kalau dalam mengambil keputusan tentu saja saya menjalaninya dengan musyawarah Bu. Jadi kalau di sekolah kita kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini di sekolah ada guru, ada siswa, ada juga orang tua. Nah, di situ ketika pengambilan keputusan tentu saya akan bermusyawarah dengan dekan guru dan pihak yang lainnya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi betul-betul kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu dengan sendiri, dan tentunya harus dengan kesepakatan bersama ya, dengan cara tadi yang Ibu ungkapkan tadi, bahwa dengan selalu cara bermusyawarah seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Di sini apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu ambil dalam melakukan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan? Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, tentu kita harus mengidentifikasi. Hal yang pertama yang kita lakukan tentu mengidentifikasinya dulu. Kita bisa melakukan identifikasi itu dengan bertanya kepada guru, dengan bertanya kepada orang tua, dengan bertanya kepada siswa, atau mungkin pihak-pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan sebelah pihak gitu. Kita harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak. Jadi ketika saya sudah mengidentifikasi masalah tersebut, mungkin saya akan memanggil, saya juga akan bertanya bagaimana kejadiannya atau apa yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian setelah itu saya akan merundingkannya bersama-sama. Setelah pendapat semua didengarkan, kemudian kita bermusyawarah, nanti
dengan bermusyawarah kita bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah tersebut. Jadi memang setelah kita tahu inti masalahnya baru kita dapat berembuk gitu ya Bu. Iya, betul. Jadi apakah masalah tersebut baik atau buruk, kemudian disepakati pun solusi masalahnya bersama juga, seperti itu ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap paling efektif gitu Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika seperti itu? Kalau untuk kasus dilema etika, karena itu kan pilihannya baik dengan baik ya, kita tidak bisa pendapat A benar, pendapat B benar. Hal itu akan sangat membingungkan. Jadi untuk menyelesaikan masalah dilema etika itu selama ini saya melakukannya dengan musyawarah Bu. Jadi ketika bermusyawarah kita akan mendengarkan pendapat orang lain, kita akan mendengarkan cara pandang orang lain, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dilihat dari pendapat semua peserta atau semua audien yang ikut dalam musyawarah tersebut. Baik, luar biasa ya Bu, betul-betul segala hanya itu diputuskan dengan cara bermusyawarah. Jadi kalau hanya satu pihak menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain. Betul. Dan menurut orang lain benar, belum tentu menurut kita benar juga, seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu, untuk masalah yang selanjutnya atau pertanyaan yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ketika menghadapi kasus dilema etika tentunya pendapat Bu, karena seseorang itu menurutnya pasti merasa pendapat saya ini benar, pendapat saya ini benar. Nah kita lihat efektivitas atau hasil dari pendapat si A nanti kedepannya akan seperti apa, pendapat si B akan seperti apa. Jadi tantangan itu adalah perbedaan pendapat. Biasanya yang merasa atau bukan yang merasa ya, semua pilihan itu karena benar. Tapi kita harus mencari solusi terbaik dari semua permasalahan yang terjadi gitu. Jadi yang tantangan itu perbedaan pendapat dari setiap orang terhadap kasus tersebut. Iya betul sekali, karena semua berpendapat bahwa yang mereka itu anggap benar masing-masing. Yang saya anggap benar dia kemukakan, yang saya anggap benar, jadi kita berunding gitu mungkin ya Bu, seperti itu. Jadi dicari solusinya seperti itu. Iya baik sekali Bu. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Bu ya, jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga atau di tempat itu juga, atau sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau juga mungkin berbentuk prosedur atau seperti apa yang dijalankan mungkin seperti itu? Kalau untuk kasus yang mungkin istilahnya berhubungan dengan anak atau apapun itu, biasanya saya secara pribadi itu saya pasti akan menyelesaikannya spontanitas. Hari itu juga ketika kasus itu terjadi harus segera selesai. Tetapi ketika berhubungan dengan proses pembelajaran, ketika berhubungan dengan keadaan anak di kelas, itu bisa dilakukan tata kala atau jadwal sehingga anak melakukan perubahan gitu. Kalau kasusnya berhubungan dengan anak melakukan perubahan di misalnya pertemuan, diadakan jadwal setiap minggunya atau pertemuan selanjutnya, dan adalah jadwalnya gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang etika atau kasus-kasus yang terjadi di anak secara hari itu terjadi, saya menyelesaikannya di hari itu. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya, apakah urgent atau tidak ya Bu. Jadi penyelesaiannya pun ketika urgent ya harus saat itu juga mungkin seperti itu ya. Tapi ketika memang masih ada waktu dan ada rentang waktu untuk diselesaikan bersama-sama dan continue juga, mungkin tidak saat itu juga bisa dimusyawarahkan dulu atau dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat mungkin itu ya Bu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam kasus dilema etika? Tentu saja Bu, ketika ada masalah yang mempermudah saya yaitu guru, komite, dan musyawarah. Jadi semua pihak terlibat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
gitu. Iya, iya. Sangat baik ya Bu, betul-betul tidak kita memutuskan sepihak ya Bu ya. Semuanya dilibatkan, semuanya berdasarkan hasil keputusan bersama seperti itu. Iya. Baiklah Ibu, untuk yang terakhir nih wawancara ini ada pertanyaan yang terakhir, di mana dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik selama ini, setiap kali kita mengambil keputusan, tentu karena kita di sekolah yang tidak bisa berdiri sendiri, ada guru, ada orang tua, tentu saja ketika kita menghadapi sebuah masalah, mungkin musyawarah adalah solusi terbaik dalam menyelesaikannya. Kenapa kita harus melibatkan? Karena ya itu tadi, kita tidak bisa berdiri sendiri, semua orang terlibat di lingkungan sekolah. Iya, iya. Iya, baik sekali Ibu. Jadi mungkin saya dapat simpulkan dari pembicaraan kita kali ini bahwa di mana ketika ada dilema etika, kita dapat menyelesaikannya, karena itu pun kita rada rumit ya Bu, karena dilema etika itu benar dan benar, dan Iya. tetap kita harus mengambil jalan atau solusi yang paling benar, yang paling baik gitu untuk semuanya tentunya ya Bu. Jadi tadi Ibu garis bawahi bahwa semua permasalahan insya Allah selalu diselesaikan dengan cara bersama-sama, mufakat untuk bersama gitu. Ya, jadi betul. dengan cara bermusyawarah. Betul. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama, Mohon maaf Ibu. telah mengganggu waktunya. Mungkin saya akan beraktivitas yang lain. Ibu silakan beraktivitas kembali. Hatur nuhun dan terima kasih ya Bu ya. Semoga sukses Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.